Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Zia Ulbar. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Guna atasi PHK massal di sektor industri tekstil, Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah tingkatkan akses pendidikan vokasi dan maksimalkan distribusi insentif bagi buruh. Anggota Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan akses pendidikan vokasi dan memaksimalkan distribusi insentif bagi buruh untuk menangani PHK massal yang terjadi pada sektor industri tekstil. Sejak awal tahun hingga September 2024, tercatat jumlah buruh industri tekstil yang terkena PHK mencapai angka 15.000 orang lebih yang disebabkan oleh melemahnya daya beli dan permintaan masyarakat terhadap produk tekstil lokal. Terkait hal tersebut, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mendorong agar pemerintah dapat memperbanyak dan merekomendasikan pendidikan vokasi kepada masyarakat sehingga para pekerja yang mengalami PHK dapat segera mencari pekerjaan baru sesuai dengan kemampuan dan kualitas yang didapat dari pendidikan vokasi. Maka saya Irma Suryani dari fraksi Nasdem menyampaikan kepada pemerintah, memberi saran pendidikan vokasi itu harus diperbanyak, ditingkatkan. Karena kenapa? Karena lapangan kerja nasional dan internasional itu sangat luas sebenarnya. Tetapi memang skill kita yang kurang, skill dari tenaga kerja kita tuh belum memadai untuk lapangan pasar tenaga kerja nasional maupun internasional. Nah, itulah yang harusnya dikejar. Irma menambahkan, untuk mencegah semakin terpuruknya industri tekstil di Indonesia, pemerintah diharapkan segera menghentikan impor atau masuknya limbah pakaian bekas dari luar negeri yang kerap diperjualbelikan dengan harga yang sangat rendah. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif kepada pengusaha tekstil lokal sehingga dapat bangkit melanjutkan usahanya tanpa harus melakukan PHK terhadap para buruh dan pekerjanya. Ferdian dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Masuk dalam rencana strategi 100 hari Kabinet Merah Putih milik Kementerian Dalam Negeri, Komisi 2 DPR RI dorong perbaikan sistem politik dan demokrasi melalui revisi sejumlah undang-undang yang berlaku. Anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mendorong perbaikan sistem politik dan demokrasi melalui revisi sejumlah undang-undang yang berlaku yang dimasukkan dalam rencana strategi 100 hari Kabinet Merah Putih milik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Ahmad Doli mengatakan, penyempurnaan pada sistem politik dalam negeri idealnya dilakukan pada awal periode pemerintahan baru. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI telah menyusun 8 rancangan undang-undang yang masuk dalam penyempurnaan sistem politik dan demokrasi Indonesia. Di antaranya, revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Jadi saya berharap kinerja yang sudah baik selama periode yang sebelumnya di bawah Pak Tito ini tetap dijaga. Nah, cuma memang ada PR yang kemarin juga belum selesai di periode sebelumnya. Kita juga sudah harus mulai membicarakan tentang soal penyempurnaan sistem politik kita. Termasuk di dalamnya adalah yang paling utama karena hulunya itu adalah sistem pemilu. Gitu. Jadi revisi undang-undang tentang pemilu, kemudian revisi tentang undang-undang partai politik, gitu. Itu harus menjadi perhatian kita dan saya selalu mendorong kan perubahan undang-undang kita pemilu ini kalau bisa di awal periode supaya kita punya waktu yang cukup. Lebih lanjut, Ahmad Doli juga mendorong Kementerian Dalam Negeri fokus memastikan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak berjalan dengan baik dan hikmat, serta mempercepat berbagai macam pelaksanaan program yang disesuaikan dengan asta-cita yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto. Andini dan Umam, TVR Parlemen, melaporkan. Terkait tambahan anggaran 20 triliun rupiah, Komisi 13 DPR RI minta Kementerian Hak Asasi Manusia untuk mempertimbangkan dan tinjau kembali distribusi tugas dan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara. Merebaknya pemberitaan terkait permintaan tambahan anggaran sebesar 20 triliun rupiah untuk Kementerian Hak Asasi Manusia, Komisi 13 DPR meminta Kementerian Hak Asasi Manusia mempertimbangkan kembali, ditinjau dari distribusi tugas dan fungsi Kementerian HAM serta kemampuan APBN. Ketua Komisi 13 DPR Willy Aditya mengatakan, permintaan tambahan anggaran ini harus dikaji secara mendalam dan menyeluruh untuk memastikan anggaran Kementerian HAM dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran dalam mendukung pemenuhan hak asasi manusia.
Lebih kepada koordinasi ya. Bagaimana tugas Pak Natalius Pigai mengkoordinasikan semua kementerian, BUMN, badan, lembaga untuk kemudian perspektif HAM benar-benar menjadi spirit dari pemerintahan ini. Itu tugas utama dari Pak Menteri HAM ya. Yang kedua, bagaimana citra HAM kita terkait dengan indikator. Bagaimana kita memperbaiki itu? Di mana letak selama ini miss-nya, kekeliruan. Anggota Komisi 13 DPR RI lainnya Melati mengatakan, selain melihat kemampuan APBN, Kementerian HAM harus mampu membuat program prioritas yang terukur, jangan sampai anggaran 20 triliun rupiah yang diajukan ini mubazir. Sebenarnya yang harus dipikirkan adalah prioritas. Karena kalau pengajuan 20T itu tidak realistis dan tidak prioritas, itu sama saja mubazir gitu ya. Yuk kita dukung kementerian ini karena ini adalah mitra kami, tapi sesuai dengan fungsi kami sebagai legacy, budgeting dan pengawasan, dan kementerian juga harus bisa memfokuskan apa sih menjadi prioritas. Andri dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Usai pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Kemenpan RB harus menata struktur organisasi 48 kementerian hingga pendistribusian aparatur sipil negara, memastikan fungsi setiap organisasi tidak tumpang tindih dan proses organisasi harus saling menopang satu sama lain. Bagaimana tanggapan DPR RI terkait penataan struktur organisasi di kementerian ini? Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Tapi kalau misalnya ditanya tentang penghargaan, saya sebagai seorang perempuan biasa mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi atau lembaga yang mungkin memberikan kepercayaannya berupa beberapa award yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih, namun sekali lagi saya tidak melihat apakah penghargaan ini sesuatu yang membuat saya cukup bangga dengan pencapaian saya. Nah, pengalaman yang saya dapatkan dari kesempatan beasiswa tersebut itu membuat saya punya perspektif lain sebagai bangsa Indonesia. Bahwa kita itu tidak hanya sedang berfokus membangun nasional saja, tapi bagaimana kita bisa compete dengan dunia global. Iya, sebagai perempuan satu-satunya di Jawa Timur 7 yang berhasil memenangkan kompetisi Pemilu 2024, ini bukan hal yang mudah, banyak sekali tangisan, banyak sekali pergulatan hati batin. Dapil atau ambil job main film? Kunjungan dapil. Karena Kunjungan dapil sambil ajak konstituen main film. bersuara di sosmed atau bersuara di ruang sidang? Bersuara di ruang sidang, tapi diramaikan di sosmed. Mulai dengan keberanian, jalankan dengan kesabaran, lakukan dengan keikhlasan. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17. Komisi 2 DPR RI minta Kemenpan RB bekerja cepat membahas struktur organisasi dan tata kerja setiap kementerian lembaga. Terkait dengan penataan ASN, DPR RI dorong penataan tetap berbasis pada sistem merit dengan melihat kompetensi ASN sesuai dengan bidang-bidang yang difokuskan oleh pemerintahan yang baru. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Setelah Presiden Prabowo Subianto melantik semua menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih, kini tugas berat dipikul oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemenpan RB harus menata struktur organisasi 48 kementerian hingga pendistribusian aparatur sipil negara untuk menopang kerja setiap kementerian. Kementerian juga harus memastikan fungsi setiap organisasi tidak tumpang tindih dan proses organisasi pun harus saling menopang satu sama lain. Jika tidak, keinginan Presiden Prabowo agar pemerintahannya bisa langsung bekerja mewujudkan visi, misi, dan programnya bisa terhambat karena urusan birokrasi. Komisi 2 DPR RI meminta Kemenpan RB bekerja cepat membahas struktur organisasi dan tata kerja setiap kementerian lembaga.
Tidak ada waktu lagi untuk berlambat-lambat karena semua menteri memiliki target kerja yang harus ditopang birokrasi. Komisi 2 DPR RI berharap BKN juga bisa bekerja cepat dalam proses peralihan ASN ini. Sebab perubahan nomenklatur kementerian dan badan yang baru bukan hanya soal pengisian struktur dan pejabat tinggi, melainkan juga ada migrasi besar-besaran ASN. Komisi 2 DPR RI juga membuka diri untuk melakukan revisi jika pengisian nomenklatur ASN terkendala oleh undang-undang. Dan kami memberikan stressing Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi itu harus bekerja dengan cepat untuk mengisi nomenklatur kementerian baru. Kita tahu ada 27 kementerian baru dan 1 badan yang sama sekali baru dibentuk. Dan itu semua tentu memerlukan pengisian pejabat eselon 1, eselon 2, dan seterusnya. Kementerian PAN-RB memiliki wewenang terkait dengan itu dan kita meminta agar proses pengisian itu berjalan dengan cepat. Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khairon mengatakan, penambahan jumlah kementerian justru dapat mempercepat target-target pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Herman menilai tugas pokok dan fungsi yang terlalu luas serta sumber daya manusia yang terlalu besar dalam satu kementerian perlu dipecah agar masing-masing kementerian fokus menangani satu hal. Ya kan memang dipecah itu karena memang tupoksinya terlalu luas dan kemudian terkait dengan sumber daya yang besar gitu ya. Oleh karenanya ya pemecahan ini kan memang supaya lebih fokus gitu. Jadi menurut saya memang ada keinginan besar, baik dari pemerintah maupun di DPR, kita ingin ke depan bahwa focusing untuk mencapai tujuan itu bisa sama-sama dicapai. Apakah tujuan di pemerintah maupun tujuan di DPR, tentu sama-sama nanti akan lebih fokus untuk mencapai tujuan. Dari puluhan kementerian tersebut, terdapat 4 kementerian yang secara khusus berada di bawah Presiden langsung. Salah satunya adalah Kementerian Keuangan. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menilai, sebagai pemegang hak prerogatif, Presiden memiliki kewenangan mengatur relasi antar menteri. Koordinasi langsung Kementerian Keuangan dengan Presiden menunjukkan perhatian yang besar oleh Presiden terhadap kondisi fiskal. Ini berarti pemerintah bakal bergerak cepat mengambil keputusan terkait dengan kebijakan fiskal. Ya itu kan semuanya kan sesuai arahan Presiden. Presiden sebagai pemegang hak prerogatif, sebagai pemimpin tertinggi kita, beliau mau mengatur pola relasi hubungan antara Presiden dengan menterinya, itu kan kewenangan penuh Presiden. Itu menurut saya membuat efisiensi akan lebih berjalan lebih bagus. Dan Kementerian Keuangan itu adalah penyusun APBN, dan dia yang ruling APBN, yang menjalankan APBN, menurut saya itu sangat strategis apa yang dilakukan oleh Presiden. Dan itu menurut saya meningkatkan koordinasi dan efisiensi di pemerintah. Meski demikian, Presiden Prabowo tetap harus mewaspadai birokrasi yang tidak efisien akibat kabinet yang gemuk. Apalagi, besarnya struktur kabinet ini akan berimbas pada besarnya beban anggaran untuk pembiayaan operasional pemerintahan. Terakhir, terkait dengan penataan ASN, DPR RI mendorong penataan tetap berbasis pada sistem merit, dengan melihat kompetensi ASN sesuai dengan bidang-bidang yang difokuskan oleh pemerintahan yang baru. Tantangan ekonomi makro masih menjadi persoalan yang terjadi di Indonesia. Ketidakpastian global dan perang dagang Uni Eropa menjadi hal yang harus ditanggapi responsif oleh pemerintahan baru agar pertumbuhan ekonomi mampu melebihi target. Seperti apa informasi selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Tapi kalau misalnya ditanya tentang penghargaan, saya sebagai seorang perempuan biasa mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi atau lembaga yang mungkin memberikan kepercayaannya berupa beberapa award yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih, namun sekali lagi saya tidak melihat apakah penghargaan ini sesuatu yang membuat saya cukup bangga dengan pencapaian saya. Nah, pengalaman yang saya dapatkan dari kesempatan beasiswa tersebut
itu membuat saya punya perspektif lain sebagai bangsa Indonesia. Bahwa kita itu tidak hanya sedang berfokus membangun nasional saja, tapi bagaimana kita bisa compete dengan dunia global. Iya, sebagai perempuan satu-satunya di Jawa Timur 7 yang berhasil memenangkan kompetisi Pemilu 2024, ini bukan hal yang mudah, banyak sekali tangisan, banyak sekali pergulatan hati, batin. Dapil atau ambil job main film? Kunjungan dapil. Karena Kunjungan dapil sambil ajak konstituen main film. bersuara di sosmed atau bersuara di ruang sidang? Bersuara di ruang sidang, tapi diramaikan di sosmed. Mulai dengan keberanian, jalankan dengan kesabaran, lakukan dengan keikhlasan. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17. Tantangan ekonomi makro akibat perang dagang disoroti oleh anggota DPR RI baru yakni Fatty yang menyatakan siap mengawal target pertumbuhan ekonomi nasional mampu mencapai angka 8%. Bagaimana strategi yang ditawarkan oleh wajah baru DPR terkait dengan tantangan tersebut? Berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di Gedung Nusantara 1. Banyaknya wajah-wajah baru di legislatif membawa warna tersendiri bagi DPR RI. Dan kita akan kulik salah satu anggota baru yaitu Bapak Fatty dari fraksi Demokrat dan untuk daerah pemilihan Jawa Barat 1. Pak, pertama-tama kami mengucapkan selamat bergabung Pak di DPR RI dan selamat berjuang bertugas. Pak, bagaimana Pak mengenai visi dan misi Bapak di DPR RI ini? Visi dan misi saya lebih kepada penguatan sektor ekonomi. Bagaimana ekonomi dari bawah ini bisa menguat sehingga target kerja pemerintah ke depannya pertumbuhan ekonomi 8% itu dapat terrealisasi. Kurang lebih seperti itu. Terkait sudah ada bocoran belum Pak nanti ditempatkan di komisi berapa gitu Pak? Untuk penugasan di komisi berapa saya mengikuti saja bagaimana nanti partai menugaskan kami. Tapi Bapak sendiri apakah sudah ada keinginan untuk sekiranya dapat masuk ke komisi berapa seperti itu Pak? Jika keinginan, saya sebagai anggota akan taat dan patuh kepada penugasan dari partai, namun jika berbicara terkait kompetensi saya di ekonomi dan keuangan. Latar belakang saya berasal dari pengusaha di bidang finansial, keuangan. Oke Pak. Pak, terkait Bapak berada di sini itu Pak, pastinya kan sebelumnya ada isu-isu di masyarakat yang bikin Bapak, oke, saya greget ini karena mungkin belum ada perubahan di daerah pemilihan Bapak itu. Isu-isu seperti apa sih Pak yang ingin Bapak perjuangkan nantinya di daerah? Ya, yang ingin saya perjuangkan adalah isu seputar ekonomi. Karena saya meyakini multiply ataupun efek domino daripada tingkat kesejahteraan ekonomi itu akan sangat berpengaruh kemana-mana. Banyak sekali isu-isu ataupun permasalahan yang ada di masyarakat itu sebetulnya berawal dari kesulitan ekonomi. Sehingga jika permasalahan ekonomi bisa kita tanggulangi, tentu masalah-masalah lain otomatis akan terurai sendiri begitu. Sehingga kembali lagi saya sangat ingin bagaimana meningkatkan taraf ekonomi daripada masyarakat khususnya di dapil saya. Oke, Pak. Itu kan nanti buat daerah pemilihan. Lantas untuk kesejahteraan secara umum Pak untuk bangsa Indonesia, harapan Bapak sebagai anggota DPR baru itu seperti apa Pak nanti? Tentu harapan secara umum kita ini sedang mengejar target menuju Indonesia Emas 2045. Ini jangan kita lihat masih lama. Kita perlu kerja keras dan semua pihak harus bekerja sama bahu-membahu. Karenanya Partai Demokrat itu sudah berkomit bahwa kita akan sangat aktif dan akan mendorong dan akan ikut serta untuk berkontribusi sehingga khususnya target ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi ini bisa terrealisasi. Gitu. Siap. Terima kasih banyak Bapak. Selamat bertugas kembali Bapak. Terima kasih Pak ya.
Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota DPR RI yang baru, yaitu Bapak Fatih dari fraksi Demokrat dan untuk daerah pemilihan Jawa Barat 1. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Rekan Zia dan halo apa kabar pemirsa, saat ini kita akan membahas terkait dengan headline media online. Ini berita pertama yang sedang marak di beberapa media, yaitu pembahasan mengenai Israel terbitkan undang-undang pelarangan pengungsian Palestina BKSP. Nilai ini saatnya Israel dikeluarkan dari keanggotaan PBB. Dalam pembahasan di beberapa media ini pemirsa, baik, kita akan melihat bahwa Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Mardani Alisera kecam tindakan otoritas Israel yang telah meloloskan sebuah undang-undang yang melarang Badan Sosial di Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsian Palestina ataupun UNRWA maksud kami beroperasi, dan tindakan yang dilakukan Israel dinilai sebagai sikap penantangan atau menantang dunia dan juga melanggar hak asasi manusia. Dunia internasional harus bersatu melawan Israel, dan salah satunya yaitu dengan menolak keberadaan Israel sebagai keanggotaan PBB dan juga membawa aksi genosida terhadap puluhan ribu warga Palestina ke pengadilan internasional.
Dan di sini pemerintah Republik Indonesia, khususnya Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto, diharapkan segera ambil sikap tegas kecam kehadiran undang-undang pelarangan UNRWA di sini. Dan kita akan beralih ke berita selanjutnya, di mana ini ada pembahasan di beberapa media online mengenai Puan dorong proses hukum kasus guru Supriya transparan dan juga berkeadilan. Baik pemirsa, kita akan bahas ini mengenai baru-baru ini, ya, terjadi serangan terhadap mobil dinas Camat Baito bernama Sudarsono yang kerap ditumpangi Supriyani yang diduga ditembak orang tak dikenal hingga kacanya retak. Sebagaimana diketahui, Sudarsono ikut aktif mendampingi Supriyani selama menjalani proses hukum. Terkait hal ini, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani pun dorong proses hukum kasus Supriyani dilakukan secara transparan dan berkeadilan, terlebih sempat ada dugaan pemeras dan juga dengan dalih uang damai. Dan pemerintah diminta mengambil langkah nih pemirsa, di mana langkah preventif agar kasus Supriyani tidak terulang kembali pada guru lainnya. Indonesia membutuhkan sistem pendidikan yang memastikan bahwa guru dapat berperan dengan profesional tanpa harus merasa dibatasi oleh ancaman hukuman ataupun tekanan dari pihak eksternal. Ya, kita sama-sama berharap ini akan membawa dampak baik terkait dengan kasus ini dan menjadi contoh untuk selanjutnya. Dan itulah tadi headline di media online pemirsa pada hari ini, di mana Israel terbitkan undang-undang pelarangan pengungsian Palestina. BKSP nilai ini saatnya Israel dikeluarkan dari keanggotaan PBB. Serta Puan dorong kembali proses hukum kasus guru Supriyani transparan dan juga berkeadilan. Saya Anggun Oktarini, kembali ke rekan Zia. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.